Catatan seorang pelajar Jakarta mengingatkan orang tua agar bisa mendidik anak dan juga mengingatkan anak untuk hati-hati dalam pergaulan. Nama saya Dian. Saya ingin membacakan cerita tentang catatan pelajar Jakarta. Cerita ini terinspirasi dari peristiwa tawuran pelajar yang pernah terjadi pada tahun 1995 sampai 1996 di DKI Jakarta. Untuk semua anak BASIS, perjalanan pulang dan berangkat sekolah yang penuh tawa, sedih, gelisah, juga cemas, kini semuanya tinggal kenangan. Setio. Namaku Setio dan inilah kisahku. Dimulai dari aku bersekolah di sebuah STM PGRI di daerah kota, menelusuri kampung-kampung yang dikenal dengan nama Kampung Jawa. Di sekolah itulah aku menghabiskan waktu selama 3 tahun bersama Agus dan teman-teman basisku. Setelah lulus dari SMP, aku bersama salah seorang sahabatku Agus memilih bersekolah di sini. Kenapa di sini? Jawaban jelasnya pun aku tak tahu. Mungkin perasaanku saja mengatakan, sepertinya sekolah ini cocok untuk jiwaku. Tak ada lagi penjelasan, tak juga alasan. Karena aku juga tak punya banyak pertanyaan saat itu. Kenapa dan mengapa aku memilih bersekolah? Di sini semuanya berjalan apa adanya, seperti air yang mengalir dan jiwaku yang mengalir bersama zamanku pada saat itu, yaitu laki-laki. Laki-laki sejati harus memilih STM. Dari cerita-cerita kakak kelas yang kudengar dan dari coretan-coretan yang kulihat di sepanjang jalan, tembok dan bus, aku tahu kalau sekolahku memiliki banyak musuh bebuyutan. Apalagi STM-ku. Terkenal dan cukup disegani namanya. Sebelumnya, di SMP aku sering diajak oleh kakak kelas untuk tawuran. Bagiku, tawuran bukan hal yang menakutkan, bukan juga hal yang harus dihindari. Namun, ternyata di STM semuanya berbeda. Tawuran di sini sudah seperti makanan sehari-hari. Tidak terhitung lagi sudah berapa kali aku terlibat dalam tawuran pelajar. Berangkat dan pulang sekolah selalu menjadi waktu yang menegangkan dan sangat menakutkan. Kini semuanya menjadi kenangan yang tak terlupakan bagiku. Kini aku ingin menceritakan padamu tentang sekolahku, tentang basisku, tentang tawuran yang kualami, dan tentang arti semua ini bagi kami. Di catatanku, catatan seorang pelajar Jakarta, dan aku menulisnya dengan senyum, tawa, bangga, dan juga beribu air mata. Di halte sebuah basis. Panjang umur lo, ujarku ketika melihat Freddy yang baru datang bersama 2 siswa berseragam SMP di sebelahku. Agus masih sibuk mencoret dinding halte dengan sebuah pilok berwarna emas. Bawain lo nih, tanyaku sembari melihat 2 orang di belakang. Freddy? Yoi dong. Anak-anak kelas 1 yang bakal jadi jagoan basis. Freddy mengedipkan matanya ke arah Agus. Agus hanya tersenyum simpul melihat Freddy yang dari tahun ke tahun selalu merekomendasikan bawaannya untuk menjadi penerus jagoan basis. Udah lama gak? Kangen loh. Iya kan sama gue? Ujarnya sambil melihat dengan tajam. Sebuah bus PPD yang miring dengan pelajar yang bergelantungan di pintu-pintu bus. Yang barusan lewat, anak mana Set? Kusebut dengan pelan sebuah nama sekolah swasta yang berada di bilangan Senen. Belasan pelajar bergelantungan dengan beberapa orang yang memakai baret merah hitam di kepalanya. Sebuah tanda khas. Siapapun yang melihatnya dengan mudah mengenali dari sekolah mana mereka. Dan sekolahku
tidak bermusuhan dengan sekolah ini. Hembusan tipis asap tembakau menghilang dengan cepat setelah meliuk-liuk di depan wajahku. Angin kencang yang dingin siang ini tidak mampu mendamaikan hatiku yang tiba-tiba bergejolak, tak menentu, menanti musuh yang sebentar lagi akan kuhadapi, yang biasa lewat di depan halte tempatku menunggu. Mataku dengan tajam melihat ke depan, ke arah musuh yang akan menyerang atau kami yang akan menyerang. Hari ini pertama sekolah tahun ajaran 1995-1996, tahun terakhirku di STM. Tawuran pelajar akan segera kembali dimulai. Tawuran yang penuh dengan luka, nestapa, dan langit Jakarta akan kembali berwarna merah. Halte Waras, 3 Tomang, Juli 1995. 4 pelajar SMP berlari menyeberang jalan tanpa rasa takut, dengan lalu lalang kendaraan di depan mereka. Suara canda mereka seakan mengejek malaikat maut yang setiap saat bisa mencabut nyawa mereka. Suara keras dari sebuah klakson kendaraan yang melengking menakutkan, malah membuat mereka tertawa semakin keras. Lagi-lagi malaikat maut tersenyum, jengkel melihat mereka mempermainkan takdir. Aku yang berada di halte bus hanya tersenyum kecut melihat tingkah mereka. Seperti hari-hari biasa dan menjadi kebiasaan yang rutin. Siang ini aku dan teman-teman basisku berkumpul di halte. Hari ini masih ada penataran anak-anak baru di sekolahku. Anak baru yang akan masuk ke kelas 1. Tahun baru telah dimulai hari Senin yang lalu. Tahun ini aku naik ke kelas 3. Tahun yang akan menjadi tahun paling memilukan dalam perjalananku di STM. Kayaknya bakalan hujan atau mendung aja nih, bisikku pelan. Tak ingin kerisauanku tergenang atau terdengar oleh teman-temanku di sini. Mataku menatap arakan awan-awan abu yang bergerak pelan-pelan dari timur laut. Langit biru satu persatu mulai terbungkus gulungan awan. Angin berhembus dan menebarkan debu-debu jalanan. Daun-daun pepohonan bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Suasana seperti ini selalu membuatku merinding. Entah kenapa, takut dengan murka alam, atau rasa takut yang tak bisa kujelaskan, atau mungkin sebuah rasa takut yang sudah biasa ku alami, yaitu cemas sewaktu-waktu terjadi tawuran. Hari ini kalau nggak ketemu anak pasar-pasar baru, kita ketemu anak tangki, ujar Agus setelah melirik jam tangannya. Ia memang hafal sekali jam-jam berapa musuh biasa lewat di halte. Ucapan Agus membuatku semakin waspada. Mendung yang menggelayuti langit Jakarta hari ini sepertinya juga menggelayuti pikiranku. Dan entah mengapa hari ini aku mendadak merasa semuanya sepi. Kenyepasan akan menimbulkan keraguan jiwa hatiku. Ragu. Aku tak akan berani menghadapi musuh sebagai anak kelas 3 pelindung adik-adiknya. Hatiku tak boleh ragu, walau kecemasan dan ketakutan akan selalu membayangi. Aku dan Agus sudah mulai berteman akrab semenjak duduk di bangku SMP. Ialah yang mengajakku untuk masuk ke STM ini. 2 sahabatku lainnya, Lutfi dan Chandra, memilih masuk ke STM yang menjadi musuh sekolah. Sekolah kami sepertinya tidak bisa bersahabat saat itu. Sosok Agus bertubuh tinggi, berkulit putih, hidungnya mancung, dan wajahnya seperti orang Arab. Rambutnya panjang sebahu dan bergelombang. Ia paling suka memakai celana cutbray yang menutup sepatu capungnya. Di basisku ia terkenal berani, friendly, dan punya karisma. Anak kelas 1 kayaknya masih pada takut-takut, belum berani pet, kurang ditatar, atau kita natar yang kurang keras. Bisik Kiki kecewa dan kesal terlihat di warut wajahnya. Kiki adalah jagoan di basis ini. Ia selalu khawatir jika penerusnya hanya diisi oleh para pecundang dan pengecut. Panglima perang,
yang selalu mengkhawatirkan nama dan reputasi sekolah dan basis. Kiki adalah sepupuku, juga sahabat baikku. Kami bersekolah di STM yang sama. Ibunya dan ibuku adalah kakak beradik. Usia kami hanya berbeda 22 hari. Kiki sekelas denganku dan mengambil jurusan yang sama, mesin otomotif. Rumah kami pun hanya berbeda RT. Jika Agus adalah pentolan basis, maka Kiki adalah tangan kirinya, sementara aku tangan kanannya. Julukan yang sebenarnya tidak kuinginkan. Kami bertiga bisa dikatakan yang mengatur dan mengendalikan basis waras. Tidak ada pengangkatan formal dalam rapat besar ataupun dihadiri oleh para alumni. Lalu menentukan siapa yang dipilih. Siapapun yang terpilih menjadi pentolan basis terjadi begitu saja, tanpa musyawarah, tanpa voting. Siapa yang paling berani menghadapi musuh dan selalu di depan dalam setiap tawuran, maka dialah yang menjadi pentolan yang akan membawa kami semua. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perintah, dan kami dengan rela akan mengikutinya. Ini hari ketiga masuk sekolah, masih di hari penataran anak baru. Kalau aku mengkhawatirkan hujan yang mungkin datang, Kiki mengkhawatirkan anak kelas 1 yang masih takut dan lebih banyak berdiri di belakang. Sementara Agus lebih mengkhawatirkan polisi atau lengo yang sering memeriksa dan mengusir kami di sini. Agus bilang, melihat polisi seperti melihat hantu. Tentu saja ucapan Agus itu membuat kami semua tertawa. Apalagi Agus mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang hantu. Maksudku polisi. Pernah terjadi di suatu hari yang membuat kami semua tertawa geli. Tapi sedih. Waktu itu lagi rawan-rawannya situasi. Hampir setiap hari kami tawuran di sini. Ayah Agus yang seorang polisi tentu saja tahu hal itu. Lalu tiba-tiba ayahnya menjemputnya di halte dan memaksa mengantarkan Agus ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kabar tersebut terdengar oleh semua orang dan membuat Agus malu besar. Merasa reputasinya sebagai pentolan basis akan hancur dan musuh akan melihatnya sebagai sosok yang lemah. Setelah kejadian itu, Agus tidak ingin lagi diantar oleh ayahnya. Agus pun mengancam tidak mau sekolah kalau ayahnya masih tetap memaksanya. Sang ayah terpaksa mengalah. Di halte ini kami berjumlah kurang lebih 30 orang. Sebagian besar dari kami tinggal tidak terlalu jauh dari sini, sekitar Tomang dan Tanggul. Anak-anak basis waras, itulah sebutan kami. Entah siapa yang memulai penyebutan nama ini, aku tidak pernah tahu. Yang ku tahu, nama ini sudah ada sebelum masuk ke STM. Kenapa dinamakan basis waras? Ada yang bilang karena tidak jauh dari halte kami berdiri sebuah rumah sakit sumber waras. Mungkin saja nama inilah yang dipakai untuk menjadi nama basis kami. Saat jam sekolah di halte, hanya ada kami. Tidak ada anak sekolah lain. Kalaupun ada, mereka biasanya menjauh dan tidak akan berlama-lama menunggu di bus. Karena bisa saja mereka nanti akan menjadi sasaran dari musuh-musuh sekolah kami. Halte waras ini dikenal oleh musuh kami sebagai tempat kami berkumpul, baik di jam berangkat maupun di jam sekolah. Di depan halte waras terdapat sebuah pusat perbelanjaan Tomang, dikenal dengan Topas ke arah selatan. Terdapat sebuah rumah sakit yang mengarah ke terminal bus Grogol. Tempat kami biasa kabur kalau dikejar-kejar polisi ataupun musuh. Ke arah timur terdapat sebuah jembatan yang di bawahnya mengalir sungai Banjir Kanang. Anak mana nih? Ujar Agus yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Matanya dengan tajam menatap bus yang miring dengan gerombolan anak sekolah. PPD 204 Gus, ujar Kiki melihat ke arah terminal bus. Hati-hati, mungkin musuh, ujarku.
Aku berjalan ke depan halte, mengawasi bus yang mungkin saja ditumpangi musuh yang sedang menyamar. Jam berangkat sekolah adalah jam yang paling rawan. Beberapa siswa yang berdiri di pintu dengan bus mengacungkan jari berjumlah angka. Itu adalah angka sekolah kami. Yang mengacungkan jari itu ingin mengatakan bahwa mereka satu sekolah dengan kami. Aku yang selalu curiga dan terbiasa dengan penyamaran musuh tetap memasang sikap waspada sambil bersiap-siap dengan keadaan apapun. Gak ada yang gue kenal, seru Agus dengan setengah berteriak. Aku yang mulai merasakan keanehan berteriak keras ketika melihat salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan sebatang besi panjang. Awas Gus! Teriakku begitu besi panjang itu mulai diayunkan ke arah kami. Agus dan Kiki mundur dan menjauh dari besi yang berputar-putar mengincar kami. Sebuah teriakan keras terdengar dari sekolah musuh. Belasan pelajar berhamburan keluar dari pintu-pintu bus dan menyerang kami. Kami pun membalas teriakan mereka, saling lempar batu, tak terhindarkan lagi. Batu-batu seperti terlempar dari langit, puluhan batu bergelindingan di antara mata kaki. Lalu lintas berhenti total, sebuah batu menghantam keras kaca belakang bus dan membuat pecahannya bertaburan di jalan, seperti butiran gula. Di depanku, Agus saling pukul dengan siswa yang membawa besi panjang. Aku maju melindungi Agus ketika musuh hendak mengeroyok sahabatku ini. Ush! Sebuah batang kayu sepanjang 1 meter hampir mengenai kepalaku. Kalau saja Kiki tidak menarik tubuhku ke belakang, mungkin keningku sudah sobek. Aku memaki-maki dalam hati dengan beribu api kemarahan dan kebencian. Kukibaskan balok kayu panjang ke arah musuh. Prak, prak! Kayu di tangannya hancur berantakan. Ia beralih ke belakang sambil menjadi luka di tubuhnya. Aku tak akan memberi ampun atau kasihan padanya. 2 orang teman bergerak maju untuk melindunginya, dan aku pun tak peduli, lalu melampiaskan kemarahanku kepada kedua temannya. Batu-batu dilemparkan ke arahku dan membuatku terpaksa melompat ke samping. Teriakan keras membahana di antara kami, saling caci maki dan hina terlontar dari mulut kami. Semuanya itu kami lakukan agar musuh menjadi takut dan lari. Dor, dor, polisi, polisi, teriak Kiki dan Agus berbarengan. Sebuah mobil berhenti di tengah jalan. 2 orang polisi keluar dan mengejar kami yang berlarian memasuki perkampungan di belakang halte. 2 polisi berwajah garang berdiri dengan angkuh mengawasi jalan dari dalam halte. Di tangan mereka sebuah rotan kayu siap menggebuk para pelajar yang kedapatan tawuran. Wajah kelam dan sorot mata merah, seolah-olah ingin mengatakan pada para pelajar jangan macam-macam atau ku sabet dengan rotan. Sebuah bus berbeda miring ke kiri. Belasan pelajar bergantungan di pintu-pintu bus, seolah tidak takut akan maut yang bisa menimpa mereka. Bus ini tidak terlalu penuh penumpang, bahkan kosong di bagian belakang. Tapi pelajar-pelajar tersebut malah memilih bergantungan di pintu daripada duduk atau berdiri di dalam bus. Lagi-lagi malaikat maut merasa dipermainkan. Assalamualaikum Pak Polisi. Lihat teman-teman sekolah kami yang biasa nunggu di bus. Di sini enggak? Anak-anak waras Pak Polisi, tanya salah seorang yang berdiri di pintu depan dengan setengah berteriak. Rambut panjang sebahunya berkibar-kibar dimainkan angin yang berhembus kencang. 2 polisi tersebut hanya diam dan mengawasi puluhan pelajar lain di depannya. Wah, salam kita nggak dibalas nih, ujar yang berdiri di sebelahnya. Padahal baru nanya teman. Gimana kalau nanya musuh? Jawabnya lagi dengan gayanya yang so akrab sambil cengengesan. Iya nih diam aja, somsek banget. Tambah yang lainnya membuat para pelajar di dalam bus tertawa keras. Apa yang kalian tertawakan? Bentak salah satu polisi yang langsung berlari ke arah pintu lalu menyabot rotan dari tangannya. Sorak mereka yang berdiri di pintu dengan keras. Wajah kedua polisi tersebut semakin garang.
mendengar suara-suara tawa pelajar yang seolah menghina dan merendahkan wibawanya. "Dada polisi," ledek mereka sambil melampaikan tangan. Sang sopir yang melihat keadaan makin tak kondusif menginjak gasnya dalam-dalam dan meninggalkan kepulan asap hitam. Suara tawa para pelajar semakin keras dan bersautan. Lalu lalang pejalan kaki hanya tersenyum kecut melihat tingkah mereka yang begitu beraninya telah mempermainkan dua polisi tadi. Demikian dulu cerita tentang catatan pelajar. Catatan seorang pelajar Jakarta. Nanti gue Dian sambung lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.